Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kode TR. Kita lanjutkan materi polymorphism, ya. Oke, untuk polymorphism itu ada dua. Jadi untuk pengertiannya itu adalah proses untuk mempresentasikan suatu bentuk ke banyak bentuk. Jadi ini untuk pengertian dari polymorphism. Jadi untuk polymorphism itu ada dua. Jadi ada overriding sama overloading. Jadi untuk overriding itu metode di kelas parent class kembali ditulis di child class. Ini kasus ini berlaku di inheritance untuk yang overriding. Kemudian untuk overloading itu perilaku sama dengan parameter berbeda. Jadi yang membedakannya itu adalah parameternya. Walaupun metodenya sama tapi parameternya yang berbeda, itu overloading. Ini udah kita bahas sebelumnya untuk penggunaan dari parameter, tapi nanti kita langsung contohkan. Oke, kita mulai dari overriding. Di bagian overriding itu untuk melakukan overriding itu caranya adalah cukup didefinisikan ulang atribut atau metode di child class dengan nama yang sama di parent class. Jadi metodenya itu ada di parent class, itu kita buatkan lagi di bagian, kita tulis ulang di bagian child class-nya, atau lebih gampangnya kita tuliskan, kita udah buatkan di bagian kelas bapaknya, kemudian kita turunkan lagi di kelas anaknya untuk metode tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Di bagian kelas hewan, ya kelas induknya itu saya buat metode namanya makan, ya. Di bagian sini makan. Kemudian setelah kita melakukan extend pewarisan, di bagian kelas kucing ini kita udah wariskan di bagian kelas hewan. Jadi kita langsung tuliskan makan ini. Jadi sebelumnya udah ada di bagian kelas hewan untuk metode makan, kita tuliskan lagi di bagian kelas kucing. Itu yang dimaksud dengan overriding. Jadi pada saat kita udah buatkan lagi di bagian kelas kucing, kita mau tuliskan saya makan ikan. Jadi otomatis pada saat saya mau jalankan, dia yang ke print itu nggak lagi saya makan, tapi saya makan ikan. Kemudian sama halnya di bagian kelas ikan, juga seperti itu. Kita terapkan makannya, saya makan plankton. Kalau kita print jadi saya makan plankton, bukan saya makan, gitu ya. Kemudian juga di bagian kelas elang juga sama, saya makan tikus, gitu ya. Kemudian di bagian sini untuk penerapannya, untuk penerapan dari overriding seperti ini, kita buatkan di bagian sini kelas hewan, dimakan itu yang keprint itu adalah saya makan. Kemudian langsung kita melakukan inheritance, pewarisannya dari kelas hewan. Jadi pada saat kita lagi terapkan dari kelas induknya itu saya makan ke kelas child class-nya itu saya makan, seperti ini. Makan dari kelas induknya kita terapkan lagi di bagian kelas anaknya. Oke, nah sekarang kita contohkan. Di bagian sini saya punya metode, ya. Misalkan di bagian hewan itu saya punya metode makan, outputnya itu saya makan, gitu ya. Kemudian di kucing itu misalkan saya hapus yang ini. Jadi pada saat saya mau panggil, ya, oke, hati dimakan, maka yang keprint itu adalah saya makan. Ini belum kita terapkan overridingnya. Nah sekarang pada saat kita menaruhkan overriding itu jika metode makan ini kita terapkan lagi di kelas turunannya yaitu kucing. Berarti di bagian sini public void. Jadi antara kelas induknya
makan sama di bagian kelas anaknya itu makan, itu harus sama. Jadi pada saat kita udah buat sama, di sini ada icon. Kalau menggunakan NetBeans pasti ada icon di bagian sini. Itu menandakan bahwa kita melakukan override dengan metode yang sama yang ada di kelas induknya. Berarti di bagian sini kita udah buat overridingnya, tinggal kita melakukan print di bagian sini. Oke, seperti ini. Berarti kucingnya itu makan ikan. Oke, yang tadinya itu saya makan, kemudian kita terapkan seperti ini. Jadi di bagian output yang ada di kelas hewan ini nggak lagi di print. Jadi yang bakalan di print itu adalah saya makan ikan yang di bagian kucing. Karena di bagian kelas hewan itu udah tergantikan di bagian kucingnya. Jadi saya makan ikan. Nah, kalau kita hapus yang ini, berarti saya makan. Kalau kita ganti seperti ini, berarti saya makan ikan. Ini overriding. Jadi kalau kalian mau menggunakan tool lain, kalian harus meletakkan metadatanya. Karena kalau misalkan banyak codingannya nanti bakalan bingung. Jadi di NetBeans ini udah disediakan, tinggal di ALT insert aja tanpa harus kita buat manual seperti tadi. Kemudian override method dicentang untuk makannya. Jadi nanti bakalan seperti ini. Tergenerate otomatis. Untuk override-nya, untuk supernya itu menandakan kalau kita ngambil metode makan ini di kelas induknya. Oke, seperti itu untuk yang overriding. Ini juga sama untuk ikan, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga sama di bagian elang. Oke, di bagian sini kita langsung print. Oke, saya makan ikan. Di bagian sini saya keluarkan. Oke, saya hapus ya. Oke, di bagian sini udah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk slide-nya di bagian sini sebelum di overriding. Jadi kalau kita sebelum di overriding pasti semuanya itu saya makan ya. Kemudian sesudah di overriding itu perubahannya itu adalah saya makan, kemudian saya makan ikan, saya makan plankton, dan saya makan tikus. Jadi sesuai yang ada di sini. Saya makan plankton, saya makan ikan, saya makan tikus. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke overloading. Jadi untuk overloading itu, untuk melakukan overloading, caranya cukup definisikan berulang kali untuk konstruktor dan atau metodenya dengan parameter berbeda, dengan syarat parameternya berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Sebenarnya ini udah dijelaskan di materi sebelumnya, tapi kita belum tahu itu overloading dan tidaknya. Jadi untuk overloading itu kan cuma membedakannya itu parameternya saja. Oke, di bagian sini untuk contohnya itu di bagian sini ada kelas hewan ya, konstruktor hewan. Ini konstruktor hewan. Kemudian saya mau terapkan lagi konstruktor dengan konstruktor yang sama, tapi yang membedakannya itu adalah parameternya. Kalau nggak ada parameter sama sekali di sini bakalan error. Bagian sini itu dianggap sama ya, antara konstruktor ini sama yang ini. Kemudian contoh lain. Oke, contoh lain seperti ini yang sebelumnya. Oke. Ini menggunakan konstruktor dalam inheritance ya.
seperti ini. Yang penting yang membedakannya itu adalah parameternya. Di bagian sini kelas hewannya, kelas induknya, ya, hewan sama hewan. Kemudian kita extend public kucing. Kemudian di bagian sini public kucing string. Jadi pada saat kita buatkan konstruktor yang di bagian kelas induk, jadi otomatis harus dipanggil super. Super ini menandakan kalau kita ngambil di bagian kelas induknya. Gitu. Kalau ada parameter yang di bagian di kelas induknya, harus kita sesuaikan yang di bagian kelas induknya. Kita contohkan, ini berlaku untuk overloading ini berlaku di bagian method juga ya. Kemudian kita lanjutkan aja. Di bagian sini untuk overloading di bagian method, sebelumnya di bagian konstruktor. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian method. Di bagian sini ada dua variabel, makan 1 sama makan 2. Kemudian di bagian sini ada method makan. Makan itu parameternya 1 ya. Kemudian saya mau turunkan lagi di bagian sini. Saya mau tambahkan lagi metode yang sama, tapi parameternya berbeda. Kalau metodenya sama, kemudian parameternya 1 di bagian sini, itu bakalan error. Kecuali kalau tipe datanya berbeda, gitu ya. Oke, di bagian sini ini berbeda. Oke, kita contohkan. Misalkan di bagian kelas hewan ini, saya mau buat konstruktor hewan seperti ini. Kemudian saya mau buat konstruktor lagi dengan nama yang sama. Jadi di bagian sini bakalan error. Jadi untuk membuatnya supaya tidak error, kita buatkan di bagian sini parameternya. Itu yang dinamakan sebagai penamaan dari overloading. Jika ada konstruktor yang namanya sama sedangkan parameternya berbeda, itu yang dimaksud dengan overloading. Berarti di bagian sini saya tambahkan. Oke, pada saat kita udah tambahkan seperti ini nggak bakalan error lagi. Oke, kita tambahkan lagi. Kalau kita tambahkan dengan parameter sama, itu bakalan error. Oke, kita bedakan. Bagian sini integer. Oke, seperti ini ya. Contoh selanjutnya di bagian method ya. Oke, di bagian sini saya tambahkan untuk penggunaan dari konstruktor, penggunaan dari overloading itu bisa kita buatkan konstruktornya sama, tapi tipe datanya berbeda, gitu ya. Jadi parameternya bukan cuma parameternya yang bedakan, tapi tipe datanya juga. Berarti di bagian sini kita bisa buatkan tipe data yang berbeda, ya, walaupun dia parameternya sama, itu ya. Oke, kita lanjutkan penggunaannya di di bagian method. Oke, seperti ini contohnya. Oke, sama aja sama yang di konstruktor. Oke, ini parameternya 1. Kalau nggak mau buatkan parameter, cukup dikosongkan. Yang penting tidak sama meternya. Kalau dia sama kan bakalan error. Jadi bukan termasuk overloading, gitu ya. Oke, seperti ini contohnya. Kalau di bagian method. Oke, mungkin itu aja untuk materi dari polymorphism. Kita lanjutkan ke materi interface.